warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi pada pembelajaran fisika pada pagi hari ini. Nah, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita mulai dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat? Sehat. Apakah ada yang tidak hadir? Tidak ada. Baik, hadir semua ya berarti hari ini. Apakah sudah ada yang tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Belum. Ya, Ibu di sini ada 3 benda. Ibu akan membagikannya kepada kalian. Silahkan coba renggang-renggangkan. Lalu amati apa yang terjadi. Silahkan jelaskan kepada Ibu karakteristik benda yang telah kalian renggangkan tadi. Siapa yang mau mulai duluan? Saya. Ya, silahkan. Ballpoint ketika direnggangkan tidak akan terjadi apa-apa. Nah, selanjutnya. Karet ketika direnggangkan akan kembali lagi ke bentuk semula. Selanjutnya. Kertas ketika direnggangkan tidak akan kembali ke bentuk semula. Ya, benar sekali. Ketika bolpen direnggangkan tidak terjadi apa-apa, karet direnggangkan akan kembali ke bentuk semula, sedangkan kertas tidak akan kembali ke bentuk semula, di mana kertas akan sobek. Lalu, apa yang menyebabkan ketiga benda tersebut memiliki hasil yang berbeda? Apakah ada yang tahu? Tidak. Ya, itu terkait dengan kemampuan elastisitas sebuah benda. Jadi hari ini kita akan belajar tentang elastisitas dan juga hukum Hooke. Dan apa yang membuat ketiga benda tadi berbeda, yaitu ada 2 jenis benda, yaitu yang pertama adalah benda elastis dan juga benda plastis. Di mana benda elastis itu adalah benda yang berkemampuan untuk berubah bentuk yang diakibatkan oleh gaya, namun dia dapat kembali ke bentuk semula. Contohnya tadi seperti karet dan juga bekas. Sedangkan benda plastis itu kebalikannya dari benda elastis, yaitu benda yang berkemampuan untuk berubah bentuk yang diakibatkan oleh gaya, namun ia tidak dapat kembali ke bentuk semula. Contohnya seperti tadi kertas, adonan kue dan juga plastisin, dimana ketika diberi gaya benda tersebut akan robek atau patah. Nah, selanjutnya Ibu akan membuat sebuah demonstrasi. Sini Ibu punya karet dan juga sebuah benda. Ketika Ibu beri gaya yang besar, apa yang akan terjadi? Nah, amati yang terjadi ya. Lalu ketika Ibu beri gaya yang kecil, maka ia akan jatuh di sini saja. Nah, berdasarkan demonstrasi yang Ibu lakukan barusan, apa yang itu terjadi perbandingan apa dengan apa? Saya. Ya, silakan. Perbandingan antara gaya dan pertambahan panjang. Ya, benar sekali. Di mana gaya itu, yang dimaksud gaya itu adalah besarnya tarikan yang saya berikan, dan juga pertambahan panjang di sini adalah jauhnya benda tersebut terlempar. Nah, pada elastisitas terkait juga dengan hukum Hooke, di mana hukum Hooke itu biasanya melakukan sebuah percobaan dengan menggunakan klem dan juga pegas. Di sini dalam hukum Hooke terdapat rumus, yaitu F sama dengan min K dikali delta X, di mana F itu adalah besarnya gaya, min K itu adalah konstanta, di mana saat kita menggunakan pegas maka itu adalah konstanta pegas, dan delta X itu adalah pertambahan panjang. Di sini berdasarkan rumus yang ada di sini, gaya itu berbanding lurus dengan pertambahan panjang. Jadi ketika gaya semakin besar, maka pertambahan panjangnya juga akan semakin besar. Nah, berdasarkan ilustrasi tersebut, adakah yang bisa membuat sebuah rumusan masalah? Saya. Ya, silahkan. Bagaimana pengaruh gaya terhadap jauhnya pentalan benda? Ya, benar sekali. Itu jika konteksnya seperti ilustrasi yang barusan saya lakukan. Namun jika konteksnya berada pada hukum Hooke, maka rumusan masalah yang benar adalah bagaimana pengaruh gaya terhadap pertambahan panjang benda. Ingat ya. Lalu berdasarkan rumusan masalah tersebut, adakah yang bisa membuat hipotesisnya? Saya. Ya, silahkan. Semakin besar gaya yang diberikan maka akan semakin besar pula pertambahan panjang benda, begitu pula sebaliknya. Ya, sesuai dengan rumus yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, untuk membuktikan hipotesis tersebut, maka harus dilakukan sebuah percobaan. Nah, di sini Ibu minta kalian berkumpul menjadi satu kelompok, di mana satu kelompoknya 3 siswa. Silahkan berkumpul dengan kelompoknya. Nah, silahkan mendiskusikan tentang lembar kerja peserta didik ini. Ibu beri waktu 1 menit untuk
mengamati pertanyaannya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Enggak. Sudah? Silahkan Ibu beri waktu 30 menit untuk mengerjakan lembar kerjanya. Silahkan berdiskusi. Dimulai dari sekarang. Nanti namanya ini juga dibaca. Oke, saya dari kelompok 1 dengan beranggotakan ini. Berdasarkan latar belakang di atas, identifikasikanlah masalah yang terjadi berkaitan dengan pergeseran yang terjadi di daerah padat penduduk. Solusi apakah yang tepat untuk menjawab permasalahan yang ada pada peristiwa tersebut? Enggak, nanti kita lihat. Misalnya, Sudah. Ya. Ibu minta perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silahkan, siapa perwakilan kelompoknya? Silahkan. Saya perwakilan dari kelompok 1 yang beranggotakan pertama saya Dewi Raiza, yang kedua Anggi, dan ketiga Nuri Rosida. 1. Tujuan percobaan menentukan hubungan antara gaya bekas dengan pertambahan panjang bekas atau delta X. Yang kedua, rumusan masalah. Bagaimana pengaruh gaya terhadap pertambahan panjang bekas? Ketiga, hipotesis. Semakin besar gaya, maka semakin besar pula pertambahan panjang bekas, begitu pula sebaliknya. Yang keempat, alat dan bahan. 1. Statif dengan klem 1 buah. 2. Bekas bentuk spiral 1 buah. 3. Beban secukupnya. Yang kelima, variabel percobaan. 1. Variabel kontrol jenis bekas, jenis beban. 2. Variabel manipulasi massa beban. Ketiga, variabel respon tambahan panjang bekas. Langkah percobaan. 1. Mengukur panjang awal delta X bekas dengan penggaris, kemudian menyusun bekas seperti di gambar. Yang kedua, mengukur massa beban dengan menggunakan neraca. Yang ketiga, menggantung beban ke ujung beban bekas, kemudian mengukur panjang akhir delta dan mengukur pertambahan panjang delta X bekas setelah mengalami pembebanan. Keempat, mengulangi langkah 2 dan 3 dengan menambah massa beban dan berbeda. Yang kelima, mencatat hasil pengamatan pada tabel. Yang keenam, membuat grafik beban terhadap pertambahan panjang bekas. Yang ketujuh, hasil percobaan. Semakin besar beban yang digunakan,
panjang. Yang kedelapan, analisis grafik. Grafik hubungan pertambahan panjang pegas dengan gaya yang diberikan adalah linear. Kesimpulannya, gaya yang bekerja pada pegas berbanding lurus dengan pertambahan panjang pegas. Ya. Terima kasih atas penjelasannya. Beri tepuk tangan. Ya. Berdasarkan kelompok 1 didapatkan kesimpulan bahwa gaya akan berbanding lurus dengan pertambahan panjangnya, di mana itu adalah sesuai dengan teori dan juga dapat membuktikan hipotesis yang kita buat tadi, di mana jika gayanya semakin besar maka pertambahan panjangnya juga akan semakin besar. Jadi hipotesis yang telah kita buat tadi adalah terbukti. Untuk sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Nah, jika tidak ada, Ibu minta satu siswa untuk memberi kesimpulan terkait pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan, siapa? Ya, silakan. Pada hari ini telah mempelajari mengenai benda elastis dan benda plastis serta hukum Hooke. Benda elastis adalah benda yang dapat kembali ke bentuk semula setelah dikenai gaya, dan benda plastis adalah kebalikan dari benda elastis. Berdasarkan percobaan diketahui pengaruh gaya adalah sebanding dengan pertambahan panjang. Ya, benar sekali. Sebagai penguatan, Ibu akan memberi tugas untuk minggu depan. Silahkan kerjakan latihan 1 pada halaman 10 dan dikumpulkan untuk minggu depan ya. Ya. Terkait tugasnya ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Jika tidak ada, kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Kita tutup dengan berdoa. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.